pada pertemuan TTM kelas pada hari ini, agenda pertama adalah presentasi dari tugas yang pertama, ya kan? Yang sudah masuk ada 11 tugas, 11 11 mahasiswa. Ini dia yang nanti yang kalau yang mengumpulkan ya tahu judulnya lah. Nanti saya kasih aturan memberi judul lah biar enak. Seperti dicantumkan juga namanya kayak punyanya Mas Arif ini kan enak, Yohanes. Jadi ada namanya kayak gitu. Tugas 1 analisis produk, kemudian kasih namanya kayak gitu aja ya. Jadi lebih enak. Saya juga misalkan ada presentasi hari ini kan langsung tinggal ngeklik. Ini kalau ini sama ini kan sama ini tuh. Nah, makanya kan. Nah, itu. Nah. Paling atas ya. Oke. Nanti nyampe tidak ya, Pak? Enggak. Udah aku nyampe ya, Pak? Semalam dia kirim semalam aku. ya nanti kalau misalkan belum, kemarin saya minta juga bawa pakai flash disknya sehingga nanti tinggal colokin sini. Ya, tinggal colokkan sini ya. Ada 7 item yang kemarin saya sampaikan untuk dikerjakan. Ya, karena mahasiswanya kan banyak, ada 21 ya. Nah, sehingga paling enggak nanti 10 menit lah kira-kira. 10 menit kali Yang hadir 14-an, Pak. ya 14 kali 10 menit udah 140. 2 jam berarti. Udah lebih dari 2 jam. Itu pun nanti saya memberikan refleksinya secara general di akhir, tetapi tiap habis presentasi mungkin satu menit lah saya akan kasihkan komen seperti itu. Oke ya. Bagi yang belum mengemail tidak apa-apa, nanti Anda silahkan pakai flash disk. Oke ya. Gitu, langsung aja. Tolong salah satu buat presensi Mas. Kamu pinjam kertasnya itu diedarkan ya. Oke. Nah, saya urutkan dari atas saja ya. Sembari kenalannya nanti di sini. Saya kan belum tahu namanya dan seterusnya. Kenalannya sekalian di depan sini ya. Saya duduk di paling belakang nanti untuk melihat. Kalau sudah ngemail ya tinggal tadi pagi ini saya downloadin semua, jadi yang sudah ngirim tadi malam insya Allah ada. Pak, TTM depan saya izin. Oke. Monggo silahkan. Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa. Keren begini ya, Pak. Keren banget. Coba nggak bisa bikin. Tidak foto ini. Iya, cuma dibeliin kok. Iya. Kenalannya jangan lama-lama, tak presentasi. Udah keterima Pak punya saya, Pak. Udah tahu. Nyasar. Punya saya. Ada nggak? Baru bikin barusan ada barusan. Oh, ya nanti saya ngidupin wifi dulu. Ngidupin wifi. Kalau enggak nanti pakai flash nggak apa-apa. Last minute ya nomor. Silahkan di sini di klik. Klik sendiri. Nanti ya. Iya, nanti kalau Sambil duduk begitu. Ya, sambil berdiri ya tuh. Enak. Perkenalan sini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Umi Faida, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis produk. Di sini saya memilih produk dari Indomie, yaitu mie instan, mie goreng. Nah, di sini banyak seleranya lah. Ada cabai hijau, mie goreng pedas, mie goreng rendang, dan mie goreng apa ya? 3 penyet. Nilai tambah dalam produk mie instan Indomie adalah makanan siap saji dan praktis, mempunyai rasa yang khas, mudah didapat dan harga terjangkau. Dilihat dari segi produk, perusahaan Indofood merupakan salah satu jenis perusahaan makanan yang ada di Indonesia. Dan dilihat dari segi proses produksi, perusahaan Indofood merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap dipasarkan. Sekarang kita beralih ke menganalisis komponen dari produk tersebut, yaitu Indomie. Ada beberapa komponen di dalam produk itu, yaitu berupa merek, idea, dan kemasan. Merek dalam arti yaitu nama dari produk tersebut. Nama produk tersebut adalah Indomie. Dan idea itu yaitu jaminan atas produk. Kadang kan ada tulisannya gitu, ini dijamin asli, halal, begitu. Terus kemasan itu ya berupa bungkusan kayak plastik itu untuk melindungi produk yang ada di dalamnya itu. Juga kadang disertai dengan logo atau kata-kata yang slogan. Nah, begitulah intinya. Yang bisa membuat nilai tambah bagi produk tersebut. Logonya apa ya? Indomie seleraku, ya begitulah. Sekarang kita menganalisis PLC produk. Seharusnya ini ada betul. Soalnya nggak bisa bikin terus buru-buru dengan mohon maaf ya. Kita lebih baik jujur ya Pak daripada Jadi ntar diajari ya. Nah, betul. Siklus penjualan mie instan Indomie sangat maju dan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Ini semua terbukti dengan meningkatnya permintaan dari konsumen. Dari semua analisis tentang produk di sini, produk Indomie ini, ada beberapa komentar saya dan kesimpulannya. Di antaranya adalah perusahaan Indofood mie instan Indomie ini merupakan perusahaan manufaktur yang sangat bagus dalam produk makanan yang digemari masyarakat, khususnya Indonesia, karena dia mempunyai citra rasa yang khas, terus harganya juga terjangkau, ekonomis, mudah disajikan, soalnya praktis, intinya begitu. Ya, apalagi ada. Oh, udah, terima kasih. Ternyata sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komen dari teman-teman sekalian? Komen Terkait dengan presentasinya itu dan terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Ya. Ada komen? Ada komen? hijau yang itu Pak, jenis dalamnya itu. Ada yang Ada yang kurang. sampaikan.
jenis perusahaan pemicu produksi itu dia termasuk golongan perusahaan manufaktur atau bukan Mbak, itu dia produksi dalam satuan unit apa dalam manufaktur penghasil dalam kelompok ini. Itu jenis produk, bukan itu yang jenis perusahaan berdasarkan produk. Nanti ada lagi jenis perusahaan berdasarkan pemicu. Itu kan pengelompokan itu. Itu termasuk yang kemarin saya minta di dalam tugas juga kan ada 1 hingga 7 ya. Yang terakhir Yang kamu sebutkan tuh tadinya itu pengelompokan perusahaan itu. Unit dan persatuan. Iya, berdasarkan produk. Berdasarkan produk. Tapi kalau umpamanya toko yang serbaguna kan pemicunya bukan satu pengelompokan. Dia manufaktur atau bukan itu kan manufaktur atau iya. Nah, kira-kira apa? Ini kan ada pemicunya secara proses make to supply atau make to order. Supply Jadi tahu ya Pak. Jadi video yang sudah di share kan sudah nggak masuk nggak apa bukan nggak apa-apa karena ada suatu hal oke. Tetapi videonya kan sudah kita share. Kalau misalkan nggak lihat videonya, ya kita nggak dibaca. Khasnya OT kayak gitu memang. Jadi kan lebih banyak belajar mandirinya. Beda dengan apa namanya? Ya itu yang biasa. Nah, jadi kalau tidak belajar secara mandiri, ya kuliah. Jadi harus nanti apa namanya dari diri lihat videonya yang sudah kita rekam atau baca bukunya. Kalau saran saya misalkan ada yang miss atau mungkin pada waktu pembelajaran terlelap tidur kemudian apa namanya bisa diulang dengan cara baca sambil lihat rekamannya. Itu lebih cepat. Itu kita sarankan demikian supaya bisa tercover gitu ya. Nah, kemudian tadi tentang apa namanya item pertama tadi apa? Analisis nilai tambah. Nilai tambahnya kemarin ada berapa? Yang 4. Oh iya. Sesuaikan ke sana. Ya, Mbak Umi, tolong disesuaikan ke sana. Manfaatnya kan ada apa aja? Manfaat nilai waktu manfaat kepemilikan. Dia termasuk yang mana nih? Iya, yang berubah dari apa kan berarti tadi itu jadi itu kita nggak ngarang, terkasihnya nggak ngarang, tapi berdasarkan apa yang ada di materi yang ada, berdasarkan apa? Itulah di situ keilmiahannya itu karena berdasarkan landasan berbedanya. Landasannya adalah di menurut itu. kalau kelebihannya boleh yang kayak gitu ya. Ya itu nanti ditambahkan item-itemnya masa. Nah, tetapi kan apa? Manfaatnya atau nilai tambahnya kan ada di dalam teorinya. Manfaat bentuk, waktu, Ya, sebentar. Nah, ini kan nilai tambah. Nilai tambah kan ada 4. Ya, kemarin ya, manfaat itu ya, bentuk, kemudian waktu, kemudian kepemilikan, kemudian apa satu lagi? Tempat. Nah, kira-kira yang mana dari 4 ini? Enggak semua dimasukkan ya Pak. Enggak Saya termasuknya yang mana? Ya, kira-kira termasuk yang mana, Wes? Coba. Yang ada kayaknya. Kira-kira termasuk yang mana? Bentuk. Kalau Yang disebut ya, semua bisa aja. Bisa. bisa. Iya.
Jadi disitulah Tergantung letak produk kita ya. letak keilmiahannya itu di situ karena kita membahas sesuatu berdasarkan Teori. berdasarkan Yang kita teori. pelajari. Ilmu yang kita pelajari. Iya, jadi bedanya kita mempresentasikan secara ilmiah dengan presentasi Asal- orang asal jualan buat. jamu itu, nah bedanya di sini. Gitu ya. Iya. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu nanti diaplikasikan di dalam. Makanya kemarin saya memberikan tugas yang aplikatif supaya oh ini itu teorinya seperti ini, kemudian produknya seperti ini. Penyampaiannya Teorinya nyambung gimana? nggak? Itu Iya, yang saya kenapa masukkan. gitu? Itu bukan tugas saya teori kemudian teori lagi. Apakah manfaat itu adalah itu Anda buka buku Bisa ya, Pak. Gitu Tapi ya. penerapannya, Ya, penangkapannya. ini kemanfaatannya atau nilai tambahnya apa? Misalkan, oke, misalnya dari sesuatu dia menjual menjual kemanfaatan dari sisi memasaknya, waktunya cepat. Ini bisa disebutkan ini makanan siap saji dan praktis. Tetapi sebutkan dulu manfaat atau nilai tambahnya dari sisi waktu, praktis buatnya paling 5 menit udah jadi, atau mungkin nggak ada kompor, apa namanya itu ya, Mas juga bisa. nah, kayak gitu. Tapi sebutkan dulu di teori ada 4, kemudian 1 manfaat waktu. Karena Waktu Efisien. pemasakannya cepat, siap saji ya. Tapi sebutin dulu itu ya, gitu ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki untuk tugas-tugas berikutnya. Itu yap. Oh, jangan bilang gitu, nggak apa-apa, namanya belajar. Nanti pun saya salah itu biasa. Jadi saya pun bisa terpeleset, jangan khawatir. Nanti dalam proses belajar itu justru kalau ada suatu hal yang kurang pas bisa teringat. Siapa ini? Punya siapa? Kok nggak ada namanya? Saya, Pak. Tolong kasih nama ya. Ada di bawah, Pak. Kalau Oh. Oke, silakan. Nah, makanya membuatnya aku yo. satu slide 1 menit ya, karena banyak nanti khawatir waktunya nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triani. Di sini saya akan presentasi analisis produk. Saya memilih produk teh botol sosro. Mana sih? Klik aja. Nih? Oh, iya. Oh ini ya Pak ya. Oke. Teh botol sosro awalnya itu bermula dari bisnis keluarga Sosrojoyo yang memulai bisnis pada tahun 1910 di kota Slawi. Yang mulanya itu berasal dari teh botol yang hanya dari teh botol biasa, terus karena itu berkembang dari tahun ke tahun, mereka jadi membuat dan merubah menjadi teh botol yang praktis dan diproduksi dalam jumlah besar. Ada yang oh, ada yang Hah? Ada bawah. Kok punya aku ada yang hilang Pak? Oh itu. Yang mana? Itu bawah. Kursornya. Kalau misalkan terlewati. Oke. Balik. Oh, mungkin ada yang hilang ya, nggak apa-apa. Aku lihat di sini dulu Pak. Soalnya di sini ada kalau di tulisan. Kalau di di sini nilai tambah dan kelebihan yang dimiliki teh botol sosro. Nilai tambahnya yaitu merupakan
nilai tambah bentuk, yaitu perubahan dari daun teh pilihan yang dirubah menjadi minuman segar, teh siap minum. Terus kelebihannya teh botol ini harganya ekonomis, terus rasa tehnya berasa, manisnya pas, harganya juga ekonomis. Ya itu ya, kalau disebutkan nilai tambahnya apa. Ini kan kemarin kan kita bahasnya tentang proses produksi ya, dari input ke output. Nah, nilai tambah apa? Untuk waktu, silakan Dokter. Jenis perusahaan yang produksi teh botol sosro. Teh botol sosro diproduksi oleh PT Sinar Sosro yang berdiri pada tahun 1974. Merupakan perusahaan minuman siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan dunia. Ini merupakan termasuk perusahaan industri produk atau manufaktur. Dari PT Sinar Sosro memiliki nilai yaitu peduli terhadap kualitas. Jadi mereka menjaga kualitas produk, terus keamanan, kesehatan produk serta ramah lingkungan karena pengemasan mereka itu menggunakan botol. Analisis komponen produk. Di sini saya menjabarkan ada merek, ide, dan kemasan. Dari mereknya itu sangat familiar di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Untuk idenya, menurut saya teh botol sosro ini sangat inovatif karena dari awal mereka memproduksi, dari awal itu mereka menggunakan botol kaca sampai terus dari tahun ke tahun mereka berubah menjadi dengan bentuk lain, yaitu berupa teh kotak, dalam bentuk teh kotak. Terus dengan rasa mereka juga mengikuti kemajuan zaman, yaitu dulu yang hanya teh biasa, sekarang mereka rasanya itu ada yang rasa green tea, rasa lemon tea, dan lain sebagainya. Terus kemasan menurut saya juga sangat inovatif banget, dari yang botol kaca berubah menjadi botol plastik. Itu kan lebih ringan itu dan mudah dibawa kemana-mana. Di situ bisa dilihat dari perkembangannya, gambarnya itu dari teh botol yang ada yang berbagai ukuran, kecil sampai yang besar. Produk life cycle-nya sama seperti Mbak Umi, saya nggak bisa bikin itunya. Dari tahun ke tahun karena mereka itu sangat kreatif dan inovatif, jadi mereka itu selalu dari zaman ke zaman sampai mereka itu memproduksi dari tahun 1940-an sampai sekarang mereka masih diminati oleh masyarakat. Jadi menurut saya bertahun-tahun mereka produk life-nya itu selalu meningkat karena mereka itu sangat disukai sama masyarakat Indonesia. Kesimpulan saya, teh botol merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan yang menerapkan strategi yang kreatif dan inovatif, yang bisa bersaing dengan kompetitor dengan mengutamakan kualitas, keamanan, kesehatan, dan ramah lingkungan. Yang menarik yaitu harganya yang ekonomis dengan tetap menjaga rasa teh yang dimiliki teh botol sosro walaupun telah diproduksi dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun. Untuk menarik produk, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal seperti itu. Produk yang diproduksi harus inovatif, kreatif, menjaga kualitas, menjaga standar harga, dan menganalisis pasar. Terima kasih. Ini Pak, itu Pak di Yahoo Pak. Nah, ada masukan dari teman-teman? Bagus Pak, bagus. Misalkan perusahaan itu misalkan sudah melewati PLC-nya, udah dari introduction, sudah melewati masa-masa itu, udah dia saat ini sudah itu kita nyebutnya apa kayak gitu Pak? Misalnya dia udah melewati masa 1, level 2, level 3, itu kita nyebutnya apa? Dan yang ketiga apa namanya? Kan maturi gitu. Ya, yang ketiga itu apa namanya? Growing pertumbuhan sesuai growing. Kalau misalkan itu naik, itu karena dia kan sekarang udah melewati masa-masa itu, kita ngomong gimana produk? Ya itu di posisi yang mana? Nih kan? Oh juga gitu. Nih. Kan?
Ini yang pertama, apa namanya? Introduction. Kemudian yang kedua apa? Growth. Pertumbuhan. Kemudian yang ketiga apa? Maturitas. Yang ketiga itu yang Berarti termasuk Iya. maturitas. Jadi Dewasa. masih jalan terus sampai sekarang itu berarti nyebutnya maturity. Bukan pertumbuhan. Ya, semuanya masih berjalan. Kecuali di sini. Berhenti. Yang udah Jadi wes Nah, stop. di sini ini kan decline. Penurunan. Nah, di sini pun juga masih berjalan, tetapi mengalami Peminatnya penurunan baik itu nanti terutama salesnya atau profitnya. Nah, maka lebih canggih lagi kalau tadi dua itu mempresentasikan, kemudian sedikit melakukan tanda petik riset penelitian, mungkin masuk ke webnya Teh Botol Sosro. Di situ kan ada produknya apa aja. Teh Botol Sosro ada teh kotak atau sebutin merek aja karena mau bilang ini fruity ya, fruity. Kemudian apa lagi? Banyak Pak. Banyak apa Putri, teh botol. Sosro dan seterusnya ya. Teh kita misalkan gitu. Nah, ini kan ngomongin produk, bukan ngomongin perusahaan life cycle. Jadi ngomongin produk salah satu ambil contoh di produknya. Bukan perusahaannya. Nah, ketika fruity, menurut Anda dia itu sampai di mana? Dan ketika menurut Anda seperti itu, kan kita nggak bisa ngarang. Oh, lagi di introduction, nanti di pasaran ternyata protes sama yang lain. Duh, menurut saya sudah di sini misalkan. Karena ada yang riset gitu. Ya, maka sedikit riset baca di situ atau mungkin googling ya, cari sekarang itu tingkat penjualannya si Fruity berapa, misalkan 2010 misal ini ya, misal ini 50.000 botol, 2011 70.000 botol, 2012 75, 2013 80, 2014 75, 2015 awal atau ini turun dari 70. Nah, kira-kira kesimpulan Anda dia ada di mana? Mungkin kan bisa aja kemungkinan di maturity, atau kalau ini datanya lengkap lagi misalkan 2015 60, 2017 50. Nah, kita juga bisa dengan yakin itu dari decline. Tetapi kalau kan baru 2015 kan baru awal. Nah, ini meskipun ada turun dikit, nah kita bisa menduga mau turun, tetapi ya kayak gini kan mau turun kan, ini ada turun, tetapi masih belum tentu pada posisi decline juga. Jadi kita juga keras dia masih di maturity seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong oh ini ada di sini, tetapi harus berdasarkan sesuatu hal yang kuat dasarnya. Apa? Ya data. Kalau tadi yang lain apa? Ya teori. Oh ini ada beberapa teori kayak gitu ya. Tuh, intinya ketika kita membuat statement itu harus berbasis pada hal yang kuat. Hal yang kuat itu apa? Data, ilmiah atau teorinya. Itu. Kemudian oh ini nilai manfaat atau nilai tambah manfaat. Manfaatnya apa? Bentuk, karena bla 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 bla, ada landasan teorinya tadi itu nilai manfaat tentang bentuk atau waktu atau apa. Nah, ini ya nggak apa-apa, untuk pertama udah bagus ya. Jadi untuk apapun nanti ya, untuk mata kuliah apapun nanti tolong kalau menjawab tugas ataupun nanti pas ujian ada esainya enggak? Oh, pilihan ganda. Ya, syukur kalau pilihan. Kalau esai, nah tadi harus dikuatin.
argumentasinya. Harus dikuatin harus dikuatin argumentasinya, ilmiahnya dikuatin. Oke ya. Apalagi nanti kalau misalkan buat skripsi, nah skripsi itu nggak datang, oke. Yang nggak datang nanti bisa presentasinya di online, atau mungkin ya kalau nggak cukup waktunya di studio. Mbak Dwi ada? Oke, silahkan. Nggak, sebentar aja, 7 menitan karena 7 item 7 menit. Semoga cukup, kalau nggak cukup nanti diteruskan di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti. Saya ini akan mempresentasikan manajemen operasi analisis produk. Klik mana, Pak? Kiri, bawah, pojok. Sebenarnya nggak bergerak itu, Pak. Oh, ini tak, Pak. Ini, Pak. Oh iya ini. Nah, Produk yang saya ambil di sini adalah KFC. KFC itu nama perusahaannya. Mereka memproduksi banyak varian produk. Bisa dilihat ada kentang goreng, ayam, burger, ada juga minumannya. Nilai tambah pada produk ini yang pertama adalah manfaat bentuk. Manfaat bentuk yaitu dari ayam mentah lalu digoreng menjadi ayam goreng. Ayam goreng pun banyak variannya, tapi dalam KFC itu ada satu crispy kulitnya yang terkenal. Ada ayam bakar, ada nugget, kentang mentah diubah menjadi kentang goreng. Manfaat yang kedua dan nilai tambah adalah manfaat waktu, yaitu layanan pesan antar. Misal saya mau pesen, saya telepon dari rumah, maka KFC menyediakan layanan ini dan cepat saji. itu yang kita maksud. Iya. Jadi ada landasannya. Oh, Jenis perusahaan ini adalah barang penghantar jasa. Jenis perusahaan jasa dalam penghantar jasa, yaitu karakteristiknya diantaranya tidak berwujud, tidak dapat dijual lagi, dan bisa dibaca sendiri. Contoh pada keempat pertama. Ini presentasi. Nanti dibuka, silakan diklik sendiri. Tidak dapat disimpan, itu adalah salah satu karakteristik dari perusahaan jasa. Contoh gambar pertama bisa dilihat itu manfaat dari yang cepat saji tadi. Fasilitas di sini sangat penting karena ini adalah satu perusahaan jasa antara produsen dan konsumen. Saat ketika melakukan transaksi harus bertemu. Gambar kedua ini adalah produsen, yang pertama adalah konsumen. Pemicu proses produksi yaitu made to supply atau perusahaan memproduksi untuk pasar. Maksudnya gimana? KFC itu sudah menyediakan produk, misal menggoreng ayam, kentang, menyediakan minuman. Ketika ada pembeli datang, jadi tidak usah menunggu lama-lama. Analisis komponen produk. Di sini adalah yang pertama merek. Merek itu apa sih? Merek itu adalah untuk berkomunikasi kepada para pelanggan melalui simbol. Di simbol di sini tuh orang pakai kacamata, itu adalah simbol dari KFC. Terus desain atau image di sini, kalau teman-teman mau melihat KFC itu biasanya warnanya merah, pasti identik dengan merah. Ada putihnya, terus pasti ada tulisan di sana. Ya. Terus yang selanjutnya adalah idea. Idea ini adalah fitur produk, jaminan atas produk, servis atau layanan untuk hal-hal terkait dengan produk, misal ketepatan waktu. Di sana ada 24 jam, jadi secara tidak langsung kita mengetahui bahwa KFC ini melayani pelanggan secara 24 jam.
tertera juga nomor apabila kita mau pesen dari jarak jauh. Terus ini di Indonesia, saya dari googling juga. Di Indonesia karena menyesuaikan orang Indonesia identik suka makan nasi, jadi antara KFC Indonesia dan Thailand agak berbeda. Di sini tidak akan pernah menemui KFC plus nasi. Iya. Tadi kan ide itu mencantumkan harga. Di Indonesia pun sama ini. Paket yang pertama 18636 ini termasuk dari ide tadi. Ini analisis kemasan. KFC menyediakan beberapa kemasan. Fungsi dari kemasan sendiri adalah melindungi produk, identitas produk, atau lebih menarik. Yang pertama itu ketika kita nggak mau makan di tempat, kita mau bawa, dia menyediakan kotak ini, gampang dibawa, nggak tumpah. Tapi kalau kita makan di tempat biasanya yang bulat, yang nggak ada cengengannya, jadi sulit. Analisis PLC produk di sini juga nggak ada datanya, maaf Pak. Menurut saya sekarang KFC dalam tahap kedewasaan karena penjualannya tidak, maksud saya melihat KFC yang ada di dekat tempat kerja saya ya segitu-gitu aja, maksudnya standar lah. Kesimpulan dari produk ini adalah KFC adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Produk yang dijual antara lain adalah ayam crispy dan kentang goreng. Perusahaan ini berproduksi untuk pasar. Proporsi kombinasi pada perusahaan ini adalah combination between good and service. Maksudnya produknya bagus, pelayanannya juga bagus. Untuk saat ini perusahaan KFC masih menjadi favorit untuk segmen ayam crispy walaupun banyak perusahaan serupa atau bisa dikatakan KFC berada pada kedewasaan dalam hal ini. Dia akan, menurut saya masih bisa tumbuh dan tumbuh. Mungkin habis sekian dari saya, terima kasih. Ada komen? Itu yang pemicunya itu mix to supply atau termasuk to order. Teman-teman yang lain gimana? Order bisa ada ordernya. Kan menurut saya itu Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Kalau menurut saya karena kalau itu kan kalau ada orang beli pesen baru buatin gitu. Tapi dia juga memperhatikan pasar juga. Tapi berarti kan order. Dia kan juga memperhatikan pasar juga. Make to order juga Kayaknya Kalau kemudian datang ke tempat kios KFC-nya bilang saya paket satu itu dipandang sebagai order kemudian dikasih, kemudian to make to order, ya semuanya nanti kayak gitu. Anda beli iPhone ya ke tokonya, saya mau beli iPhone 5, iPhone 6 dan seterusnya. Nah kemudian itu ada komunikasi, itu dianggap order, kemudian ngasih, nanti jawabannya jangan ke order. Nah intinya dari perusahaan itu memproduksi itu ada ordernya atau enggak. Contoh gini, kalau misalkan Anda ke konveksi mau buat ini, membuat baju angkatan, ya baju angkatan. Assalamualaikum Pak. Ya. Ketemu Pak. Ya. Sampai muter 2 kali. Harusnya 3 kali. Kan dari sini. Nah, kira-kira si konveksi tadi akan memproduksi enggak untuk Anda? Enggak. Kaos angkatan itu. Enggak. Tapi kalau KFC tadi dia ada orang datang atau enggak, dia udah siap dulu. Ayamnya udah ada 100, nasinya udah ada 2 kilo, kemudian kentangnya ada berapa, dia udah siap dulu. Nanti ketika ada orang datang pesen paket apa dan seterusnya. Nah, sedikit sedikit mungkin tricky itu tentang delivery order. Nah, dia ada telepon dulu, kemudian diantar. Tetapi dia kan sudah Berarti kita lihat perusahaannya ya Pak? Iya, dia perusahaannya. Dia sudah menyediakan itu semua. Dia basisnya tetap pada waktu supply. Jadi kita lihat itu perusahaannya ketika memproduksi
kesemuanya ada order atau enggak? Pesanan atau Iya. udah? Rata-rata garment yang di Indonesia, banyak perusahaan garment, 80% itu make to apa? Order. Make to order dengan apa? Order. Make to order. Yang order siapa? Yang order ada perusahaan-perusahaan pemilik brand kayak Calvin Klein, Polo dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan di pabrik garment di Indonesia itu jarang sekali yang make to supply. Make to supply jarang. Jadi dia di order sama pemilik mereknya itu. Pemilik mereknya kan yang mendesain warna apa, ukuran berapa, habis itu order dia ke penjahit kayak di samping rumah kita itu, tapi skalanya sangat besar. Punya karyawan 3.000 ataupun punya karyawan 1.000. Nah, dia itu make to order. Tapi bisa misalkan otomotif itu pada umumnya nanti supply itu ya. Komen saya tadi udah bagus, setiap item itu udah dijawab kecuali mungkin yang PLC mungkin kurang data, tapi itu oke, yang lain sudah banyak. Kesimpulannya pun juga mengacu ke yang dibahas poin 1 sampai 6. Kesimpulannya itu aja. Daripada Anda susah-susah mikir kesimpulannya buat ini. Jadi kesimpulannya dari 1 sampai 6, kemudian Anda simpulkan, oh ini perusahaan tipenya jasa, ini make to supply atau make to order, ini fasenya PLC dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian satu tadi yang ini combination between good and services. Ini kurang S. Yang dimaksud good, nah, benar ada S-nya ya? Iya. Nah, benar kan? Kalau nggak ada S-nya ini good baik. Baik. Tapi kalau ada S-nya artinya apa? Barang. Ya. Ini kombinasi antara barang dan servisnya. Oke, gitu ya. Nanti kamu jago. Oh, ini tadi udah ya. Sama. Oh, tak download 2 kali berarti. Oh. Oh, pantas. Ngirimnya satu aja ke email saya aja. Tadi saya juga downloadnya 3 tempat. Mana tak? Jadi besok ngirimnya sekali aja. Nanti satu enggak Terus habis itu emailnya saya set auto reply. Ketika ada auto reply berarti udah masuk. Oh iya Pak, kemarin-kemarin Ada auto reply kan, I will reply it soon gitu kan. Nah, itu kalau ada auto reply dari saya, nah itu insya Allah udah masuk. Gitu. Jadi memang saya set. Oh iya. Nah, ini siapa? Oke, monggo. Nggak ada namanya? Ada Pak di bawah. Namanya masih di bawah. Ada fotonya. Oke, ini silakan diklik yang di sini. Tanda panah ini. Tanda klik. Monggo silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Masika ya. Di sini saya mengambil dari produk PT LG Elektronik, yaitu dari elektronik, yaitu ada performance, komponen produk, reliability dan kesimpulan. Performance atau atau hasilnya pada produk manufaktur merupakan proses bahan baku menjadi barang jadi yang siap jual, di mana prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat dan barang yang dihasilkan pun cukup terjamin dan tahan lama. Produk PT LG Elektronik merupakan produk yang paling terkemuka dengan sederet produk yang inovatif, mulai dari LCD TV, AC, kulkas, mesin cuci dan lain-lainnya. Jadi di sini dari 4 manfaat, di sini banyak banget, terutama dari manfaat waktu. Mereka bisa menjual dari online atau brosur. Terus yang menjadi
bentuk, dia dari bahan baku menjadi bahan jadi kayak gitu. Terus dari manfaat kepemilikan mungkin dari kalau kwitansi itu termasuk nggak Pak? Kalau pembelian dari, kalau ini kan produk elektronik, biasanya kan mereka dari apa dikasih kwitansi kayak gitu. Itu termasuk kepemilikan atau bukan? Bukti. Bukti pembayaran. Kalau kepemilikan saya. Kepemilikan ada Mbak. sertifikat, Kayak- BPKB, udah. Jadi ini bukan termasuk yang kepemilikan ya Pak ya? Bukan kan dalam artian kemarin hak milik, jadi hak milik. Oh, Tanah, Ya, emas. ya. Kan ada nama. Maksud dia kan ini kan kita ini beli tapi kan juga jadi milik kita gitu kan. Cuman ini bedanya kan dia belinya pakai kwitansi, bukan apa nggak ada, kalau Nggak ada kendaraan ada harganya, BPKB-nya bisa dijual, ada ada BPKB, cuman kalau ini kan nggak ada. Semua barang nanti juga jadi hak milik kita. Dia kan hanya mengasihkan barang itu ke konsumen. Saya beli KFC tadi kan jadi milik saya. Beli apa tadi teh botol soda jadi milik saya. Terus dilihat Bagian jadi itu ada hak kepemilikannya yang nanti bisa diingat selain logikanya tanah tadi. Kayak tadi apa? Contoh pertama tadi apa? Indomie. Nah, Indomie. Beli kan nanti milik saya. Nanti ya gitu ya. terus dilihat dari manfaat tempat, jadi dia apa ya, bukan hanya di dalam negeri saja dalam penjualannya, dia juga bisa ke luar negeri kayak gitu. Komponen produk yaitu dari merek, kemasan, dan ide ya. Dari mereknya, nama LG Electronics merupakan produsen dan distributor terbesar di dunia, sehingga citra dan reputasi produk ini sudah diakui di berbagai negara. Jadi nama LG Electronics sendiri memang apa ya, namanya itu dia cuma apa, bukan hanya dari produknya, dari namanya juga apa ya, sudah besar lah intinya, maksudnya bukan produk yang kecil kayak gitu. Terus kemasan produk LG didesain sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan tahan lama, dan ketahanan dari produk tersebut dapat diakui oleh konsumen, ditambah adanya garansi jaminan dalam setiap produk yang diproduksi. Jadi dalam kemasan juga dari segi ketahanan, dari segi jaminan, semua itu ada tertera di situ, jadi jelas kayak gitu. Terus ide produk LG Electronics yang diproduksi memiliki ciri-ciri antara lain memberikan servis garansi yang memuaskan, menghasilkan produk yang berkualitas baik, produk elektronik yang tahan lama, pelayanan yang baik, harga yang terjangkau dengan mutu yang baik. Jadi produk yang dihasilkan memiliki garansi dan juga jaminan. Jadi intinya lebih memberikan kepuasan pada pelanggan, memberikan hasil produk yang berkualitas meskipun dengan biaya yang rendah, mereka tetap memberikan kualitas yang bagus. Produk elektronik yang tahan lama juga kualitas produk yang bagus dan tahan lama, pelayanan yang baik, harga yang terjangkau dengan mutu yang baik. Jadi harga yang terjangkau, jadi harganya enggak terlalu mahal. Jadi untuk masyarakat dari kalangan menengah ke atas itu masih bisa mencapai, masih bisa membeli produk tersebut. Terjangkau ya. Reliability apa ya tadi? Lupa. Reliability. Harga produk LG Electronics, reliability teman ketahanan ya. Harga produk LG Electronics cenderung stabil di pasaran. Pembeli produk LG Electronics berasal dari berbagai kalangan, mempertahankan loyalitas konsumen dengan perbaikan pelayanan konsumen, tetap menjadikan produk elektronik yang tahan lama dan berdaya saing mengikuti perkembangan zaman. Jadi produk elektronik ini cenderung lebih stabil pemasarannya
kayak gitu. Mungkin dilihat kalau memproduksi barang yang baru itu mungkin dia lebih bisa naik ya, cuman dia pemasarannya itu lebih stabil. Iya, karena dia persaingannya itu banyak, bukan hanya di LG doang. Banyak pemasaran dalam elektronik kan banyak, ada Polytron, ada Sony, ada Toshiba, jadi dia persaingannya itu stabil, harganya itu lebih stabil kayak gitu. Kesimpulan, perusahaan elektronika merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perakitan dan perjualan barang-barang elektronik yang memiliki daya saing tinggi, memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi konsumen. Persaingan yang ketat membuat perusahaan manufaktur berusaha lebih baik dalam mengeluarkan produk-produknya agar tidak ketinggalan kemajuan zaman dan terus dipercaya oleh konsumen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini namanya mana namanya? Ini Pak. Bumi, ayo. Ada Yohanes di situ. Ada Temur, Mas. Komentar dari teman? Fotonya bagus. Ya, komentar saya nanti bisa dikaitkan dengan teori. Kemudian kuncinya kalau menjawab pertanyaan itu ya mengerjakan tugas, mengerjakan mengerjakan soal. Apa yang ditanya? Pertanyaan, Bun. Jadi pertanyaan pertama, manfaatnya apa? Langsung aja to the point. Itu poinnya langsung ditulis dulu. Ya. Kita tinggal Sesuai beberapa hal, tetapi ada yang belum terjawab. Nah, mungkin karena baru kejadian, jadi kalau bisa dan memang harus bisa jawab pertanyaannya itu didasarkan pada satu teori yang ada, kemudian yang kedua didukung dengan data-data yang ada. Jadi misalkan tadi pertanyaan pertama adalah manfaat atau nilai tambah. Di dalam teori nilai tambah itu ada apa? Ada nilai tambah apa? Bentuk, kemudian kepemilikan, waktu, kemudian apalagi tempat. Nah, dari empat itu mana masuk yang mana? Mungkin bisa ke semuanya, mungkin hanya 2, 1 atau apa. Jangan dipaksa-paksakan kemudian menjadi 4-4-nya. Tapi ada pertanyaan itu kepemilikan masuk enggak? Gitu kan? Kalau enggak jadi enggak punya manfaat kepemilikan, ya udah enggak usah ditambahkan. Kayak tadi itu enggak termasuk saya pikir ya. Gitu. Oke, Gus. Iya, nggak apa-apa telat. Mending telat daripada nggak datang. Sudah sampai sini, Pemilihan Pak ya. masih 1 jam kok. Ada di dalam. Oke. Enggak. Ada yang di luar, silakan. Ada gedungnya Pak. Belajar itu Mas. Cayo. Cayo. Ini diusahakan aja. Kemudian nanti bisa diklik yang panah ini. udah nyebrang yang harus singkong. Ini Wah, iya Mas. Kan kalau ini lebih enak gitu. Tinggal pegang. Satu kehormatan. Paling berapa detik? Kita belum disetting. Actionnya tinggal ke sini, nggak usah jauh-jauh. Kiri jalan.
kanan kirinya. Ya kan. Terus ini mesti to right on the shift key, on the shift key on the left side of the board. Oke, ya silakan. Yang sudah presentasi aja yang coba. Oke. Coba. Oke. Maju, mundur, cantik. Gak usah jauh-jauh mas, kita situ aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nama saya Dewi Bogor, angkatan 5 ya. Tidak apa-apa. Saya memperkenalkan produk kesehatan minuman ringan Pocari Sweat yang pertama kali didirikan oleh perusahaan farmasi Otsuka Pharmaceutical Incorporated di Jepang. Perusahaan ini Pocari Sweat ini adalah minuman isotonik kesehatan yang bermanfaat untuk mengganti ion tubuh yang misalnya kita habis olahraga, habis bekerja, untuk mengganti tenaga kita yang habis berkurang, disarankan minum minuman yang mempunyai isotonik untuk mengganti ion tubuh yang telah terkuras dalam kita beraktivitas. Nilai tambah produk ini adalah bebas bahan pengawet, bebas pewarna, bebas kafein, serta dapat membantu mengganti cairan yang hilang melalui keringat. Manfaat bentuknya, produk ini mudah dibawa kemana-mana dan mudah dicari di toko-toko terdekat. Jenis-jenis perusahaan minuman isotonik, PT Amarta Indostra memproduksi Pocari Sweat, PT Aqua Danone memproduksi Mizon yang diproduksi oleh PT Indonesia sendiri, dan PT Mayora Indah memproduksi Vitason. Perusahaan pemicu proses produksi, perusahaan Coca-Cola Indonesia juga mengeluarkan produk isotonik jenis dengan merek Powerade. PT Nara Vineeta Beer mengeluarkan produk isotonik dengan merek Optima Sweet. Semuanya menawarkan manfaat sebatas cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas. Analisis komponen produk berdasarkan merek ide serta kemasan. Pocari Sweat ini kemasannya sangat simpel, terbuat dari botol plastik. Idenya juga mudah, serta kemasannya tidak rumit. Dalam tabel ini Pocari Sweat menduduki peringkat pertama, disusul dengan Mizon, Vitason, Powerade, Optima Sweet, yang saya ambil dari produk komplement BPOM. Itu semua punya Pocari Sweat. Bukan. Ini kalau Mizon ini perusahaan lain untuk membandingkan, kemudian dikompet sama perusahaan lain. Bagus nggak mas, berarti kan lebih minuman kesehatan, jadi dia nggak fokus pada satu produk. Iya, kesehatan. produk PLC. Pocari Sweat merupakan produk yang awal penjualannya masih rendah, tapi dalam kurun waktu 10 tahunan produk bisa mencapai puncak penjualan yang sangat tinggi. Keunggulan dari produk Pocari Sweat ini, Pocari Sweat merupakan pelopor produk isotonik di Indonesia. Walaupun dengan ketatnya persaingan, Pocari Sweat tetap bisa menguasai manajemen pemasarannya. Sekian dan terima kasih.
Masih lanjut. Bukan satu produk. Mungkin masukannya dijawab. Satu, jawablah pertanyaan yang ada. Ketika menjawab dengan melandaskan pada teori atau data. Itu aja sih. Nanti biar jelas penyampaiannya. Oke, kita selesaikan nanti kita. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung saja mas. Yang saya urutkan dari Abjad. Tasnya saya sudah masuk. Oh my god, Bunda. Tasnya saya punyanya. belum karena kan Baik, saya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Ya, saya akan memberikan presentasi tugas manajemen operasi. Ya sebelumnya saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan ya, karena saya juga ini baru datang juga, ini materi juga saya banyak ketinggalan karena baru bisa online yang kemarin ini Pak. Yang pertama saya nggak masuk, jadi saya mungkin hanya semalam saya ngerjain ini. Jadi mungkin kalau ada kesalahan dimaklumi gitu ya. Baik, saya akan memilih produk Sony Xperia Z ya. Mungkin teman-teman sudah tahu handphone Sony ya. Di sini saya memilih handphone Sony karena saya menggunakan Sony seperti itu ya. Sony merupakan smartphone yang handal dan terpercaya. Analisis nilai tambah pada Sony Xperia Z. Yang pertama itu Sony ini merupakan handphone modern dengan sistem Android yang berteknologi Android. Yang kedua berikutnya, handphone Sony ini tahan air dan berbagai cuaca ekstrim ya, seperti itu. Untuk item Sony Xperia Z seperti itu. Berikutnya layar beresolusi tinggi, kamera 8 megapiksel dan bisa untuk merekam ataupun memotret di kedalaman air ya, seperti itu. Dan memiliki memori RAM 2 GB dan memori internal 32. Jaringan 4G yang sebelumnya Sony 3G canggih ya, sekarang sudah. Berikutnya jika di jenis perusahaan dilihat dari produknya. Perusahaan Sony merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur karena Sony ini menghasilkan sebuah produk, jadi bukan jasa, jadi ada bentuk barangnya seperti itu. Jadi bisa dikategorikan yang bergerak di bidang manufaktur seperti itu. Jika dilihat dari jenis pemicu proses produksinya, produk Sony ini merupakan produk yang berproduksi untuk pasar atau make to supply, kalau orientasi pada pasar. Jadi nggak ada yang pesen baru dibikin, mereka memproduksi baru dipasarkan seperti itu ya. Analisis komponen produk, yang pertama merek. Jika dilihat dari merek, Sony merupakan merek yang sudah paten ya, dari zaman dulu saya kira udah ada Sony ya, seperti itu. Semua orang udah tahu Sony. Jadi merek Sony ini cukup ternama dibandingin merek-merek yang baru-baru muncul ya. Jadi bisa dikatakan merek Sony ini merupakan merek yang sudah ternama dari dulu seperti itu. Jadi udah paten lah, orang kalau udah Sony berarti dia image-nya berkualitas. Merek Sony itu merek yang berkualitas ya, bukan merek Cina atau merek yang apa-apa. Ya, berikutnya IDEA. Ini mungkin saya salah nulis ya. Yang benar apa Pak ya? IDEA. Sony dengan bentuk yang tipis ya. Bentuk Sony itu tipis, fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Enggak tebal juga, enggak lonjong, enggak panjang, enggak bulat, dan simpel pangkian salahnya. Ya, sama sekali ya. Sony memiliki fitur yang khas ya, yang untuk kategori yang Xperia Z itu dia mereka tahan air ya. Sony mau dicuci juga bisa, dicemplungin nggak mati dia. Untuk membedakan dari produk yang lain seperti itu ya. Sony Xperia Z itu tangguh ya. Berikutnya Sony ini bergaransi ya, produk Sony itu bergaransi 3 tahun seperti itu. Itu yang saya tahu ya. Sehingga ya 1 tahun itu
Pautu Pongse, nah Pautu produknya garansi untuk servis 3 tahun seperti itu. Sehingga tertanam di benak konsumen bahwa Sony itu merupakan produk yang berkualitas dan awet dipakai. Berikutnya dari segi kemasan, Sony dikemas sangat menarik dan anggun, terdapat berbagai keterangan dari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi biasanya produk Sony itu di kemasannya itu di banyak sekali keterangan-keterangan sehingga menarik orang membeli, nggak cuma kosong. Kalau kosong orang kan kok nggak ada apa-apanya nih, ya itu ya. Sony itu biasanya sangat menarik. Analisis PLC Product Life Cycle. Tahapan pertama itu pendahuluan. Pada tahap pendahuluan perusahaan mengenalkan produk, hasil produk terbarunya. Sony misalkan meluncurkan sebuah produk, mereka memperkenalkan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah tahap pertumbuhan. Perusahaan mencari membangun brand performance dan meningkatkan penguasaan market. Kualitas dijaga dan ditambahkan fitur-fitur yang baru. Sony selalu meluncurkan fitur-fitur yang baru. Jadi nggak seperti Nokia, akhirnya dia kalah dan mati ya. Sekarang Nokia karena dia nggak bisa bersaing, nggak mampu meluncurkan fitur-fitur terbaru yang dibutuhkan saat ini. Tahap pendewasaan. Pada tingkat kedewasaan, pertumbuhan yang kuat, penjualan menjadi berkurang. Persaingan mungkin terjadi ya. Mungkin Sony setelah dewasa banyak pesaing yang muncul, yang niru, yang nyontek ya, seperti ECC dan lain sebagainya. Sehingga di sini udah mulai banyak muncul pesaing. Iya. Ya seperti itu ya. Sate saya niru. Ya. Kemudian distribusi depan di sini ada apa lah. Penurunan ketika penurunan mulai turun ya. Perlu diketahui ya, produk Sony ini awal-awal muncul harganya tinggi ya. Harganya tinggi 20 ribuan. Terus kemudian di tahap mulai menurun, karena menurun itu karena banyak pesaing yang sama. Jadi dengan menurunnya itu mereka penjualan menurunkan dengan cara menurunkan harganya diturunin seperti itu. Jadi untuk launchingnya dia itu tinggi, nanti udah mulai hasil puncak dan akhirnya menurun, mereka untuk mengimbangi juga akhirnya sekarang harga Sony agak turun ya, tapi tetap kualitas tetap dijaga seperti itu, hanya untuk trik market saja. Ya kesimpulan, Sony merupakan perusahaan inovatif dari tahun ke tahun, selalu meluncurkan produk terbaru yang lebih maju sesuai keinginan pelanggan dan tuntutan zaman, sehingga mampu bertahan dan menguasai pasar elektronik. Saya kira Sony itu sekarang masih menguasai lah ya. Kalau untuk Sony itu cukup ternama. Mungkin yang kedua ada Samsung dan berikutnya. Terima kasih, nggak ketulis terima kasih ya, maaf. Ya. Mas Sahid ya. Jadi itu tadi yang tadi saya sampaikan lalu sudah dilakukan oleh Mas Sahid. Pertanyaannya dijawab dan dijawabnya berdasarkan pada pakem kali produknya. Masukan saya gini untuk semuanya tentang how to make the good presentation file. Nih ya. Pertama tentang ini, saya baca di sana ada susah. bukan nggak bisa, tetapi antara tulisannya dengan backgroundnya nggak kontras. Kalau misalkan ini ada tulis dengan yang putih mungkin lebih enak. Artinya apa? Aslinya merah. Waktunya Pak ya. Ya. Nggak sempat mendesain secantik mungkin. Ya. Jadi mending main waktu Pak, teman-teman ini saya tahu lah. Waktu sangat minim. Ya. Terus kepepet Pak. Jadi mungkin bisa dibuat apa kontras, kalau backgroundnya gelap tulisannya yang terang, atau dibalik backgroundnya yang terang tulisannya biar mudah. Kemudian tulisannya yang di non judul ini besar kecil aja dan lebih enak dibaca dan dipahami ya Pak. Nah. Windy ada? Mbak Windy? Enggak masuk Pak. Pintung itu Pak. Oh, pintung. Iya. Oke, Mbak. Ini aku nggak masuk berarti Pak.
Nanti saya download dulu, coba saya download dari sini. Terlalu awal mungkin Mbak ya. Saya kontaknya ada 3 tempat, email 2, Apa salah email? satunya kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Arif Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 MK Manajemen Operasi. Untuk menjawab tugas, langsung saja saya mulai presentasi pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah A, untuk saya memilih produknya adalah untuk produk roti atau bakery produk, yaitu sari roti. Berikutnya adalah untuk analisis nilai tambah produk roti, yaitu adalah kita semua tahu bahwa nilai tambah dari produk roti adalah nilai dari produk roti, nilai output dikurangi nilai dari input yang ada pada roti itu. Jadi di sini saya mengambil manfaat bentuk, yaitu dari bahan pembentuk roti, yaitu di sini ada telur dan bahan-bahan lain, mulai dari proses pengemasan sampai akhir hingga jadi produk jadi roti seperti itu. Jadi saya di sini membahas untuk manfaat bentuk. Kemudian untuk berikutnya adalah C, yaitu jenis perusahaan dilihat dari produk. Di sini saya mengambil PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dia adalah sebuah PT yang bergerak di bidang pangan, tapi di sini saya membahas untuk produknya khusus rotinya. Di sini kalau dilihat dari produknya, ini termasuk jenis manufaktur. Karena di sini yang pertama, kenapa saya bisa sebutkan ini manufaktur? Karena yang pertama adalah perusahaan ini penghasil produk dalam satuan unit. Jadi di sana itu di pabrik PT Nippon Indosari itu dia mengerjakannya setiap unit. Jadi ada bagian khusus yang misalkan satu memecah bahannya, terus kemudian diolah lagi untuk pengovenannya, terus kemudian bisa jadi gambar bagaimana cara dia melakukan proses produksi. Kemudian yang kedua, kenapa disebut manufaktur? Karena perusahaan penghasil produk dalam kelompok unit dan perusahaan penghasil produk dalam produk massal. Jadi kenapa manufaktur? Soalnya dia memproduksi dalam jumlah yang banyak dan juga produksi dalam kelompok unit. Jadi ada kelompok-kelompok unit yang mengerjakan setiap step by step produksinya. Terus kemudian untuk yang D, yaitu jenis perusahaan dilihat dari pemicu proses produksi. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau sari roti bakery product, saya menyebut ini termasuk perusahaan yang berproduksi untuk pasar atau make to supply, karena sari roti sendiri dia berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena kita tahu sendiri bahwa kebiasaan orang Indonesia sarapan pasti terkenalnya sama nasi, tapi di sini sari roti itu punya satu inisiatif, dia punya jalur khusus, yaitu dia mikir bagaimana membuat sarapan roti yang enak, yang bersih, yang kira-kira beda dari yang lain, empuk seperti itu. Terus kemudian untuk yang E, untuk analisis komponen produk. Yang pertama adalah merek. Di sini untuk mereknya PT Nippon Indosari tadi mengambil produk sari roti untuk produk rotinya. Yaitu di sini sari roti, kenapa sari roti? Seperti saya bilang di awal tadi, dia punya inisiatif ingin membuat satu produk yang beda dari yang lain, yaitu membuat satu menu sarapan dengan tingkat kebersihan dan juga tanpa bahan pengawet seperti itu. Kalau kita ketemu di bagian pasar ataupun di lingkungan kita, itu banyak sekali roti-roti yang bisa tahan sampai 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin paling lama 2 bulan lah. Tapi sari roti ini muncul dengan produk atau brand mereknya seperti ini, dia hanya bertahan hanya 3 hari. Hanya 3 hari saja, karena dia mengutamakan produknya itu, karena produknya itu benar-benar fresh, segar, dan juga empuk, terus kemudian juga tanpa bahan pengawet seperti itu, jadi langsung dikonsumsi. Terus seperti idea itu kan penambahan feature. Jadi untuk ideanya PT Sari Roti ini dia menambah untuk distribusi ke konsumen, dia menambah membuka selain membuka gerai di Indonesia saat ini ada 2.500 gerai yang sudah dibuka. Kemudian juga memiliki karyawan sebesar sebanyak 1.200 karyawan, kurang lebih 1.200 karyawan, dan pabrik ini dibuka ada 7 cabang di masing-masing kepulauan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Jadi itu idenya dia bisa buka gerai seperti ini, atau mungkin dia juga bisa men-share di 7-Eleven. Kalau di Indonesia ada Indomaret dan lain sebagainya seperti itu. Terus untuk kemasannya di sini
ada macam-macam. Kalau saya boleh sedikit cerita di awal sejarahnya Sari Roti ini, dulu dia hanya memiliki 2 jenis produk roti, yaitu roti tawar. Kalau kita identik roti tawar pasti ingat mikirnya oh Sari Roti yang paling enak kayak gitu ya. Jadi Sari Roti ada dulu cuma kue lapis, roti lapis sama kue tawar. Akhirnya sampai saat ini dia berkembang. Ini sama roti tawar. Roti Roti tawar sama kue lapis. bukan maksudnya roti tawar sama Roti roti manis. roti manis gitu maksudnya. Nah, jadi sekarang sudah mulai banyak sekali kemasannya, juga berbagai macam, banyak sekali olahannya, karena dia berpikir kalau misalkan dua jenis saja kayaknya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang terus kreatif kayak gitu. Jadi dia membuat bermacam-macam kemasan untuk menarik perhatian konsumen. Kenapa? belum habis. Lagi off ya? Oh, gitu. Jadi ini untuk yang F, yaitu adalah untuk analisis PLC atau product life cycle. Jadi jika dilihat, saya mengambil data, saya belajar dari websitenya Sari Roti. Ini saya screenshot di sini. Kalau dilihat dari sejarahnya, kita bisa lihat di sini mungkin terlalu kecil. Kalau bisa dilihat, saya bisa katakan sudah melewati masa introduction, growth, dan maturity. Jadi saya keliru dan sebut deadline. Sebenarnya saat ini adalah dia masih di tahap maturity atau Langsung Pak. itu masih maturity. Kalau saya belajar dari tadi yang seperti yang di awal ini, saat ini masih di maturity, yaitu masih terus berkembang dan masih dalam proses pendewasaan seperti itu. Terus kemudian untuk produk roti ini secara spesifikasi siklus hidup atau product life cycle yang pendek, karena Sari Roti tidak menggunakan pengawet. Rata-rata usia produk hanya 3-4 hari. Selesai produksi langsung dipasarkan di produknya. Jadi untuk 7 cabang pabrik ini itu memang dia memilih segmen lokasinya, pabriknya itu didekatkan di area-area pasar seperti itu. Jadi selesai produksi langsung dipasarkan. Jadi tidak ada bahan menumpuk. Jadi dia tidak membuka gudang penyimpanan yang dimasukin lemari es atau tidak. Jadi langsung produksi langsung keluar kayak gitu. Dia juga menerapkan sistem seperti ini. Jadi misalkan 3 hari itu dari Jadi dia juga menerapkan sistem SAP. Di perusahaan ini juga menerapkan sistem SAP, yaitu di mana setiap produksi, setiap jalannya produksi itu dikontrol oleh sebuah sistem SAP, itu di mana tahu saya produksi roti ini misalkan hari ini nggak boleh makan 3 hari lagi, itu nanti akan diberi label sendiri-sendiri pada kemasannya. Kalau teman-teman pasti pernah lihat di Indomaret, pasti kemasannya kok beda-beda, ada yang kuning, merah dan lain sebagainya. Itu merupakan sistem SAP yang diterapkan di perusahaan ini untuk menghindari makanan-makanan yang kadaluarsa seperti itu. Kalau misalkan ada yang kadaluarsa, PT Nippon ini mengambil lagi terus kemudian langsung dihancurkan. Jadi tidak memiliki gudang kayak gitu, tidak memiliki gudang untuk ditampung, karena itu merupakan strateginya perusahaan ini untuk menghemat biaya operasional seperti itu. Terus untuk kesimpulannya, setiap produk bisa dianalisis. Jadi kalau misalkan kita ini mungkin tidak menjalur tapi secara garis besar seperti itu. Jadi mungkin setiap produk bisa dianalisis dan bisa divariasi berdasarkan keinginan produsen yang disesuaikan keinginan pasar, seperti Sari Roti yang hadir dengan variasi berbeda. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk terus memiliki perusahaan yang besar butuh manajemen yang jelas dan kreatif diimbangi teknologi yang mumpuni. Kenapa saya sebutkan teknologi yang mumpuni? Karena saya tertarik dengan SAP yang dimiliki oleh perusahaan ini, karena benar-benar tersistem, dia benar-benar mengerti pasar dan juga sangat up to date seperti itu, sangat menjaga. Di sini juga memiliki slogan bahwa dia mengutamakan 3H, yaitu healthy, halal, sama hygienist. Seperti itu. Terus untuk apa lagi ya udah dan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu juga. Ini semuanya data yang saya ambil, saya dapat referensi dari websitenya sariroti.com. Mungkin teman-teman yang mau bisa google di sini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, bagus. Prinsipnya sudah terjawab semua, dan jawabannya sudah didasarkan pada pada data maupun teori yang ada. Ada masukan dari teman?
Iya, enggak ada Bang, enggak Mas. Pakai langsung aja. Ada. Sebentar. Nah, di sini nih. Ini ada yang menarik. Produk ini secara spesifikasi memiliki siklus hidup, maksudnya PLC-nya ya. Iya, PLC. Tapi lebih 3 tanpa pengawet 3 sampai 4 hari. Nah, yang dimaksud PLC-nya itu apa? Mas, Itu produknya yang dijual itu Pak hariannya bukan bukan secara umumnya perusahaan itu, mungkin dia berkembang atau enggak. Kalau kita lihat PLC secara umumnya mungkin dari garis besar perusahaan kan, tapi kalau di situ kita berbicara spesifikasi ke produknya hariannya itu Pak. Tapi ini kan rotinya, bukan Rotinya bukan sehari perusahaannya. roti. Itu kalau secara perusahaannya ya tadi di awal. Ini saya lebih gitu. Bentuk rotinya Ya. apa? Umur roti, Umur roti. Bukan perusahaannya, kalau perusahaan cuma 4 hari. Ya, jadi yang dimaksud itu mungkin biar nggak rancu. Rotinya bukan perusahaan. Poin saya. Jadi istilahnya bukan PLC. Kalau PLC itu produknya. Ini kan Sehari rotinya itu cuma bukan isi roti. life cycle. Jadi produknya dan bukan perusahaannya, produknya. Jadi dulu mungkin Sony sebelum ada Xperia Z, ada Sony yang Sony Ericsson dan seterusnya. Itu yang Sony Ericsson yang model tipe apa itu udah Ini ada Pak, punya kok. kemudian nah itu kan sekarang udah nggak ada. Iya, Nah sekarang produksi yang nggak ada itu sekarang udah di sini nih. Oh, Ya, decline. Tagline. Yang dulu saya sampaikan di kelas itu motor hitung gitu ya, Honda. Perusahaannya sih Honda, company-nya Honda. Produknya. Nama produknya Honda kan ada merek ya. Iya Pak. Nah ini Apa gitu. saya sebut aja Honda hitung itu Yang zaman dulu. ya, Udah biar nggak ada. gampang nyebutnya ya. Nah TV dulu tahun berapa? 70-an itu. Nah mungkin sampai 80-an atau awal 90-an kan sudah nggak ada, mati. Nah, jadi produk life cycle-nya dia dari tahun sekian sampai tahun itu. Nah, sebelum dia turun, Honda meluncurkan lagi di sini di masa ini, misalkan tahun 80-an dia beda merek itu, beda perusahaan, Astrea dan seterusnya. Nah, dia juga punya life cycle sendiri. Nanti terus kayak gitu sehingga perusahaannya langsung terus, tapi produknya almarhum itu ya. Jadi istilahnya aja, istilahnya yang ini bukan ya. Siapa dulu? Mbak Bu Yeni dulu. Oke. Aduh, kok gini Mas? Moga-moga ada Pak. Maaf ya Pak, kok nggak terkirim padahal saya sudah kirim. Enggak maju-maju sih, Bunda. Maju Bun. Bun, apa bundanya belakangan? Enggak asik kalau bundanya belakangan. Iya. Mana? Dari mana tadi? PPT. Oh ini ya. Silakan pakai ini untuk maju mundur. Silakan. Selamat pagi. Pagi ya. Iya. Kenalkan nama saya Yenulandari. Di sini saya akan memperkenalkan menganalisis sebuah produk. Saat ini saya akan menganalisis Sariwangi. Analisis kita hari ini adalah Sariwangi. Siapa yang pernah minum Sariwangi? Saya. Sariwangi adalah teh. Iya kan? Iya kan?
mungkin ada Sariwangi yang lain. Analisis yang pertama kita akan menganalisis nilai tambah produk. Yang diproduksi adalah kegiatan yang memberikan nilai tambah. Sariwangi teh asli memproduksi daun teh segar dan alami dari perkebunan Nusantara. Daun teh inilah yang digunakan sebagai input dalam memproduksi produk. Setelah diproduksi melalui berbagai proses, maka dari input ini menghasilkan output teh celup. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini termasuk manfaat bentuk. Yang pertama, dia berupa daun teh, kita olah menjadi teh. Dari proses produksi input menjadi output, inilah yang memiliki nilai tambah dalam manfaat bentuk. Jelas teh celup lebih bermanfaat daripada di sini kita yang dari mulanya berasal dari teh biasa, di sini yang enggak ada, yang dulu mungkin enggak ada gunanya, kita diproses menjadi sebuah teh yang bisa diminum. Selain itu praktis dan ekonomis. Di sini pun harganya lebih ekonomis. Jenis perusahaan yang dilihat dari jenis produknya, mungkin kita tahu teh Sariwangi ini diproduksi oleh Unilever. PT Unilever merupakan perusahaan yang menghasilkan barang yang disebut juga manufaktur. Jenis perusahaan dilihat dari pemicu proses produksi. PT Unilever merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam jumlah yang besar atau bukan hanya dalam produk Sariwangi teh asli saja. Dari perusahaan ini Unilever memproduksi berbagai macam produk. Bisa dilihat berbagai macam produk Unilever yang dikeluarkan. Analisis komponen produk. Yang pertama kita akan menganalisis merek. Merek atau nama produk digunakan untuk membedakan produk dan mengomunikasikan produk dengan pembeli. Karena di sini Unilever mempunyai banyak produk. Kalau tidak ada mereknya mungkin nanti akan rancu. Maka diadakan merek ini untuk kita tahu, oh ini Sariwangi teh, ini sabun. Jadi ada beda-bedanya. Itulah fungsi dari merek. Sariwangi adalah nama yang digunakan untuk teh celup yang diproduksi oleh Unilever. Sariwangi berasal dari kata sari yang artinya diambil dari sari daun teh, sedangkan wangi artinya bau dari teh yang sangat harum. Jadi nama ini kemungkinan diambil karena alasan tertentu. Yang kedua, kemasan produk Sariwangi berbentuk kotak. Bisa kita lihat, kita dari toko bisa lihat, oh kalau ini Sariwangi, dia berbentuk kotak, warnanya biru, ada tulisannya Sariwangi. Sebagai identitas produk perusahaan, selain untuk menarik dan lebih indah, kotak kemasan Sariwangi digunakan untuk melindungi produk yang ada di dalamnya. Selain itu, kemasan Sariwangi kotak juga terdapat saset yang selain kemasan Sariwangi kotak juga terdapat juga saset yang mudah dibawa kemana-mana dan harganya yang ekonomis. Ide yang pertama, ide adalah segala hal yang melekat pada produk. Sedangkan produk Sariwangi, selain kotak yang ada di dalamnya, mungkin mereka akan menambahkan ide kreatif. Gimana kreatif ini? Kreatif ini yang dulu kita kenal ya, kalau kita bikin teh itu biasanya buat dulu, terus diseduh, disaring. Nah, Sariwangi ini dia memberikan ide yang lebih praktis untuk kita gunakan. Dia berbentuk saset yang bisa kita tarik benangnya, dicelupkan, mempermudah kita, lebih nyaman menggunakan dan praktis, tinggal dicelup-celup, nggak usah menunggu. Jadi kita nggak usah nunggu dulu kalau kita ingat kan kita nunggu dulu, dibiarin, disaring dulu, ya itulah keunggulan dari kreativitas dari teh Sariwangi. Harga yang ekonomis membuat Sariwangi diminati konsumen. Analisis PLC produk, PLC atau produk life cycle, yaitu
Siklus yang dimulai dari introduksi dan berakhir dengan penurunan. Dalam analisis PLC produk ini, Sariwangi termasuk dalam antara growing dan maturity. Ada pertanyaan, Mas? Maksudnya dalam fase Sariwangi yang kita lihat, Sariwangi sudah ada menurut saya, itu sudah ada sejak saya kecil. Jadi dia terus ada dengan kreatif ideanya yang diubah. Sekarang kan juga ada Sariwangi yang berbentuk bulat itu, tidak hanya itu aja. Jadi menurut saya dia berada dalam fase maturity. Produk Sari, oh di sini juga. Produk Sariwangi punya PLC sampai saat ini terus berada dalam posisi growing karena peminat produk ini terus bertambah dalam kurun waktu yang lama. Sariwangi TASI tetap menjadi pilihan konsumen. Kesimpulan, produk adalah ujung tombak bisnis. Desain produk tidak boleh dipandang sebelah mata. Manajemen perusahaan harus benar-benar serius membuat desain produk supaya bisa benar-benar memberi kepuasan maksimal pada konsumen. Sekian, terima kasih. Tanya Mbak, itu Sariwangi apanya Sariwangi? Jadi ada emang sari-sarinya. Kakak berarti Pak, kandung. Oke. Enggak. Oke, coba saya download sebentar kalau ada sinyal. Kalau enggak ada nanti pakai Bunda pakai Bunda belum presentasi ya. Pakai laptop aja Bun, mana ada apa? Dia pakai laptop Pak. Dia mau laptop pakai aja. Enggak usah. Coba pakai flash disk saja, pakai flash disknya. isinya nggak boleh di Enggak, Mbak, itu di copy di. di kopi ntar kopi. Mana tak anu? Lah anaknya kok enggak maju. Bapaknya Angkat dulu ya. Aku nggak buka-buka loh, Mbak. Ini menjelasin awal pertama. Aku melakukan Kristen. Emailnya kemana Bu? Sambil ditransfer ke USB. Coba saya ini. Emailnya ke email ke sayanya. Oke ya. Oke. Ini 2 file sekaligus. Iya, 2 file sekaligus. Yang sudah presentasi ada 8 orang, masih ada 5 berarti. Iya. Ya. 3
tiga Pak. Iya kan? Lima. 5. Itu Pak. Apa nah? Tugas 1 tulisan sama Tugas 1 Nurul. Itu yang bawa Pak, itu yang bawa punya yang Mbak Suri, yang bawahnya. Terus? Yang punyanya Sinung, belum masuk. Kamu udah di dalam. namanya Mbak Nurul. Coba saya buka ya. Yang Nurul PPT ini bukan? Bukan, Nuriyati Pak. Ya udah itu enggak apa-apa. Iya. Ya. Bunda, presentasi dulu, Bun. Aku semalam tahu tapi masih selesai. Jangan dimatiin, Bun. Yang mana? Bunda kita maju. Lanjut Kak. Silakan, Bun. Yang lain diam ya, lanjutkan. Mau ngomong apa ya? Apa ya? Kenalan. Udah tahu semua, nama saya Sulistiani Nafiana. Di sini saya akan mempresentasikan analisis produk di pasar. Pengertian pasar suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang, jasa atau tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan, harga pasar, dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam kehidupan sehari kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang atau pasar konsumsi. Contoh produk pasar barang, saya ambil di sini pasar barang elektronik. Contoh pasar barang elektronik di Taiwan seperti Jangun. Perkembangan zaman saat ini menyebabkan tuntutan manusia akan perkembangan teknologi. Teknologi juga semakin meningkat dan menyebabkan permintaan akan produk elektronik juga semakin meningkat pesat. Elektronik di Taiwan, Gangun, salah satu toko elektronik untuk segala kebutuhan rumah tangga yang memiliki kelengkapan barang serba ada. Misalnya kulkas, komputer, televisi, HP, setrika baju, dan lain-lainnya. Nilai tambah untuk produksi. Produksi adalah kegiatan yang mempunyai nilai tambah. Jenis nilai tambah atau penambahan manfaat untuk dan manfaat kepemilikan. Dengan demikian produksi dapat diartikan sebagai kreasi atau pembuatan produk guna memperoleh nilai tambah. Nilai tambah untuk produksi yang selanjutnya, manajemen operasi adalah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui informasi input menjadi output. Input boleh jadi terdiri dari material, karyawan, dan peralatan. Melalui proses konversi, input akan diubah menjadi output yang bernilai lebih besar daripada input semula. Output inilah yang digunakan untuk melayani kebutuhan para pelanggan. Jenis perusahaan dilihat dari produk. Jenis perusahaan bisa dilihat dari karakteristik barang atau jasa. Satu, berwujud sehingga terlihat dengan jelas, dapat dijual, dapat dikirim, dapat disimpan, produksi, penjualan terpisah, terdapat tenggang waktu antara produksi dan konsumsi. Otomotif moda,
Tempat dan fasilitas produksi penting untuk penentuan biaya. 9. Kualitas mudah diukur. 10. Hampir tidak ada kontak produsen konsumen. Jenis perusahaan dilihat dari komisi proses produksi. Selain pengelompokan dari sisi operasional, terdapat satu tinjauan yang berhubungan dengan komisi dilaksanakan proses produksi di dalam perusahaan. Dalam sudut pandang ini terdapat dua kelompok, yaitu perusahaan yang berproduksi untuk pasar, perusahaan yang memproduksi untuk persediaan, perusahaan yang kedua perusahaan yang berproduksi untuk pesanan. Komponen produk, merek, ide, kemasan. Komponen produk kita dapat membuat desain produk benar, maka kita perlu mengenal komponen dari produk, yaitu nama atau merek, ide, dan kemasan atau pembungkus. Nama atau merek adalah dapat berwujud nama, terminologi, simbol, desain, atau image yang mengidentifikasi produk, bukanlah sekedar menjadi nama saja, melainkan menjadi satu set image yang bisa mengkomposisikan produk kepada konsumen, mampu menggambarkan kualitas produk, reliabilitas produk, kinerja produk maupun pembuatnya, dapat memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga lebih rendah, sama atau lebih tinggi kompetitornya, dapat digunakan perusahaan untuk menarik perhatian perusahaan. Peran dari kemasan untuk menambah nilai produk perusahaan dapat digunakan sebagai media komunikasi melalui logo atau tulisan dalam kemasan tersebut, dapat digunakan menjelaskan produk, kegunaan produk, dapat digunakan untuk memberikan peringatan, menunjukkan garansi dan sebagainya, dapat digunakan membuat produk menjadi lebih indah dan menarik, berguna untuk memproteksi produk yang ada di dalamnya, dapat digunakan untuk identitas produk perusahaan. Yang termasuk dalam ide fitur produk yaitu segala atribut yang melekat pada produk tersebut. Benefit produk yaitu apapun yang akan dapat diperoleh melalui produk tersebut. Jaminan atas produk, servis atau layanan, hal-hal yang terkait dengan produk. Analisis BSD produk, siklus tahapan produk life cycle-nya. Tahap introduksi produk belum dikenal oleh calon konsumen dalam kurun waktu tertentu. Tersebut jumlah penjualan, kenaikan penjualan sedikit. Tahap pertumbuhan grafnya ketika produk sudah mulai dikenal di pasar, jumlah penjualan meningkat dengan pesat. Terdapat peningkatan penjualan produk dalam jumlah yang signifikan. Dalam jangka waktu tertentu, pertumbuhan ini akan berhenti dalam PLC setelah memasuki tahap berikutnya. Tahap maturitas atau tahap kedewasaan, jumlah penjualan tidak ada lagi tetapi juga turun dalam jangka waktu tertentu. Jumlah unit yang terjual relatif sama. Tahap penurunan, menurunnya jumlah produk yang dijual, akhirnya tidak ada produk yang terjual lagi dalam kurun tertentu. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari produk life cycle dari suatu produk. Kesimpulan dalam mempelajari manajemen operasi dalam khusus analisis produk. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Sekian dari saya. Ada masukan? Nah, itu. Itu ya. Nah, sari ilmunya ya. Atau intisari ya. Intisari dari kuliah. Ini intisarinya, Pak. Iya. Sari roti, sari bangit, intisari. Ya, nggak apa-apa. Jadi McKinsey. Jadi yang kita minta adalah menganalisis suatu produk dikaitkan dengan teori yang disebutkan oleh Bu Sulis tadi. Jadi Bunda Sulis, misalkan ini produk whiteboard. Nah,
Ini pertama adalah nyebutin nama produknya dulu, kemudian habis itu manfaatnya apa, nilai tambah, habis itu jenis perusahaannya apa, jenis pemicu produksinya apa, PLC-nya apa, komponen produknya apa. That's it. Gitu. Jadi kita dari teori kemudian diaplikasikan ke ke produk real. Nah, produk realnya itu apa? Ini ya. But it's okay, sudah. Jadi oke, silakan. 2 menit. Dong 2 menit. Tawa dulu. Masih ada 2 menit, nah nanti 2 menit kemudian Bicara cepat. Ya. Perkenalkan, udah tahu ya. Bapaknya belum tahu. Perkenalkan, nama saya Nuryati. Saya akan menjelaskan analisa suatu produk DAF. Kalian Jangan tidur. Kok sujud? Sholatnya nanti. malu. Jangan ketawa. Ya, udah lanjut aja. Nilai tambah pada produk DAF adalah kualitas produk DAF bagus dan tinggi dan selalu memberikan produk yang memiliki banyak manfaat bagi konsumen, sehingga tercipta loyalitas konsumen terhadap produk DAF, dan harga jual produk DAF di pasar juga lebih tinggi dibandingkan produk-produk personal care milik perusahaan Unilever lainnya seperti penyanyi Mbak Yeni Sariwani, dan memposisikan produknya sebagai produk ini tuh yang soalnya malam Pak. Iya ya. Sebagai produk yang memiliki loh, nggak ada spasinya. Memiliki manfaat lebih dibandingkan produk lain di pasaran. Beberapa manfaat yang diberikan produk DAF sangat bervariasi, antara lain ada body, nggak ada gambarnya, nggak dapet. Ada body wash sendiri. Iya, udah jelasin. Ada body wash bisa membersihkan tubuh dari kuman-kuman yang lain, dan Dove hair care yaitu bisa membuat rambut yang halus. Aku pakai cap rambut terus. Rambutnya yang masih kaku ya. Pada jam. Dove White Beauty Bar yaitu bisa membuat kulit yang hitam menjadi Ini baru mau ke sini lagi. Dove merupakan produk dari perusahaan Unilever. Bagi perusahaan Unilever, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas perseroan. Mengelola dan mengembangkan bisnis personal secara bertanggung jawab dan berkesinambungan dalam mengembangkan proses ini profesionalisme, keseimbangan kehidupan dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Komponen produk DAF adalah kata bahasa yang berarti burung merpati. Menurut pandangannya, pemilihan nama DAF sendiri karena ini memberikan produk yang terbaik kepada konsumennya. Merpati memiliki warna yang putih dalam arti ingin mencerah kulit, bukan kulit. Mencerahkan kulit dan melembutkan kulit. Iya.
Nama DAF juga mudah dilafalkan dan mudah dieja di berbagai negara. Mudah diingat. Betul sekali. Untuk merek DAF termasuk dalam manufaktur brand karena Unilever yang memberikan merek DAF pada produk-produk profesional. Ya, kemasannya menggunakan botol kecil berbagai ukuran, kardus kecil, plastik pelindung, kardus besar dan tebal sehingga isinya aman terkendali. Kesimpulannya, DAF merupakan produk yang mempunyai manfaat tinggi untuk kecantikan. Beberapa fitur yang ditawarkan produk DAF tampak dalam kemasannya yang berbeda-beda sehingga DAF sendiri banyak diminati oleh konsumen luar negeri maupun dalam negeri. Sekian saja presentasi saya, sangat kurang sekali. Mohon maaf. Berarti udah presentasi. Hati-hatinya nggak Belum minta maaf dan saya maaf. Ya, jadi komen saya sama dengan yang lain, terutama nanti terkait dengan beberapa item yang semestinya disampaikan, tetapi mungkin belum disampaikan. Nah itu. Kemudian masih ada 3, silahkan flash disknya. Belum dibeli kali. Masih di toko, Pak. Sibuk kerja, Pak. Oh iya. Apa sudah di email? Belum. Ya, sekarang gini atau mungkin langsung aja nunjuk satu produk tertentu, kemudian yang kemarin kita minta adalah 7 item, satu nama produknya apa, Langsung aja loh, produknya. kemudian 2 apa kemarin Analisis nilai tambah, nilai tambah, jenis perusahaan nilai tambah dulu ya, dilihat dari produk, kemudian jenis perusahaan dilihat perusahaan, kemudian jenis perusahaan dilihat dari pemicu proses produk. kemudian Analisis komponen produk, merek ya, kemasan. komponen ya, Analisis PLC, komponen produk, kemudian PLC, PLC, komen kesimpulan. kemudian kesimpulan. Kan melihat Itu aja. Ya nanti langsung isinya aja, kan nggak apa-apa. produk Ya, apa? jadi misalkan apa lagi? Pak. Nah, Ini loh, ini gula. oke, spontan aja, nggak apa-apa. Orang ini belum orang. Daripada ramaju Oke, daripada sudah sampai sini nggak stand up kan comedy ini kan. memang Indomie toh, saya sedap. Ya, anggap aja ini komen di stand up ini. Ayo, maju. Sedap kabeh. Nanti kemudian tugasnya disusulkan, tapi presentasinya sekarang. Itu aja. Ayo cepetan. Ya, waktunya udah. Mie apa? Ya, silakan. Jo, bareng-bareng Mungkin kita. dari yang Abi, ayo. Jo, cepetan. Indomie apa kamera sembarang. Mas Angel monggo silakan. Dang, Jo. Ora apa-apa lho, Ora Jon. apa-apa sak ucap-ucapmu kok emak aku Maju lho, aja. Jon. Ya iya, apa yang diucapin? Maju, Jon. Kamera itu lho, Jon. Dan tuh Jo, kamera apa mie sedap? Oh, mikir ya. Takoni ae. Lagi mikir ya. Dan Mati. Ya Allah. Ayo, aman, Pak. wis dan iso. Iya Rokok, rokok. Jo, kan produknya silakan apa saja. Yang penting saya ini ngambil produknya bukan didelok iki ngene. Enggak. Sayo.